Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sasi Mutiara Erwinda dengan NIM 230111459. Di sini saya akan memberikan materi tentang resensi jurnal. Jurnal yang saya ambil kali ini dengan identitas jurnal yaitu dengan judul Post Bureaucracy and Legislating Public Governance, a Discourse and Practice of Continuity dengan penulis Leslie Budd pada tahun 2007 dan diterbitkan di Open University Business School, Milton Keynes di UK. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas dari jurnal ini yaitu yang pertama, sinopsis dari jurnal, 2, kelebihan dari jurnal yang akan dibahas, ketiga, kekurangan jurnal, keempat, analisis kritis yang terdapat pada jurnal, dan kelima, saran yang kita berikan terhadap jurnal yang akan kita bahas nanti. Baiklah, kita akan membahas poin pertama dari pokok pembahasan, yaitu sinopsis. Jurnal yang berjudul Post Bureaucracy and Legislating Public Governance Discourse and Practice of Continuity ini mengusulkan penghidupan kembali tata negara kelola publik sebagai sebuah konsep yang menepati ruang antara administrasi publik dan tata kelola publik yang ditransformasikan, termasuk pemerintah yang diciptakan kembali dan manajemen publik baru. Jurnal ini menyoroti perlunya fleksibilitas dan adaptasi dalam organisasi publik, serta peran teknologi informasi dan komunikasi dalam transformasi ini. Jurnal ini membahas kompleksitas dan tantangan dalam mengelola sektor publik di era pasca birokrasi, serta pentingnya adaptasi, inovasi, dan kepemimpinan yang responsif dalam menghadapi perubahan yang terus berlangsung. Selanjutnya juga, penulis mengusulkan konsep penghidupan kembali tata kelola publik sebagai jalan tengah antara administrasi publik tradisional dan tata kelola publik yang ditransformasikan. Jurnal ini menyoroti bahwa realitasnya terjadi proses peluasan birokrasi yang melintasi batas-batas publik dan non-publik. Daripada terjadi penggantian total oleh pasca birokrasi, jurnal ini memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan manajer terkait dengan implementasi konsep pasca birokrasi dan penghidupan kembali tata kelola publik, memberikan panduan yang berguna dalam konteks manajemen sektor publik. Ini memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika perubahan dalam tata kelola publik dan menyoroti pentingnya memahami konsep pasca birokrasi dalam konteks praktis dan kebijakan publik yang terus berkembang. Pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu kelebihan, jurnal ini menyoroti pentingnya pemahaman terhadap dinamika tata kelola publik dalam menghadapi tuntutan masyarakat modern dan perubahan lingkungan, serta implikasinya bagi praktik dan pembuatan kebijakan. Jurnal ini memberikan analisis mendalam tentang konsep pasca birokrasi dan penghidupan kembali tata kelola publik melalui sintesis literatur dan perdebatan terkait reformasi sektor publik. Selanjutnya, jurnal ini memberikan berbagai sumber informasi yang relevan untuk mendukung argumen dan kesimpulan yang disampaikan. Selanjutnya, jurnal ini didukung oleh referensi yang kuat dari literatur terkait seperti karya-karya Ovie 1985 dan Osborne dan Gebler 1992 yang memberikan landasan teoritis yang kokoh untuk argumen yang disajikan. Penulis mengambil pendekatan kritis terhadap klaim pasca birokrasi, menyoroti bahwa terdapat wacana dan praktik yang berkesinambungan daripada perbedaan yang tajam, memberikan sudut pandang yang berbeda dalam diskusi tentang tata kelola publik.
Pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu kekurangan, jurnal ini mungkin memiliki keterbatasan dalam perspektif yang disajikan, sehingga dapat menjadi subjektif dalam penilaiannya terhadap konsep pasca birokrasi dan penghidupan kembali tata kelola publik. Jurnal ini didasarkan pada penyusunan literatur dan perdebatan seputar reformasi sektor publik, tanpa merujuk pada bukti empiris langsung. Jurnal ini pun mungkin memberikan kesimpulan atau implikasi praktis tanpa dukungan yang kuat dari bukti empiris langsung. Jurnal ini juga tidak menyertakan studi kasus konkret atau contoh dunia nyata yang dapat mengilustrasikan penerapan konsep pasca birokrasi dalam praktik tata kelola publik. Studi kasus dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi praktis dari konsep yang dibahas. Jurnal ini didasarkan pada penyusunan literatur dan perdebatan teoritis, namun tidak mengacu pada bukti empiris langsung. Kekurangan ini dapat mengurangi kekuatan argumen yang disajikan, karena kurangnya data empiris untuk mendukung klaim yang diajukan. Jurnal ini mungkin memiliki keterbatasan dalam perspektif yang disajikan, sehingga dapat menjadi subjektif dalam penilaiannya terhadap konsep pasca birokrasi dan penghidupan kembali tata kelola publik. Selanjutnya, kita masuk ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu analisis krisis. Dalam analisis krisis yang ada pada jurnal ini, terdapat beberapa aspek seperti krisis fiskal, globalisasi, ideologi pasar, peran masyarakat sipil. Analisis krisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi tata kelola publik menuju pasca birokrasi dan implikasinya dalam sektor manajemen sektor publik. Pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep pasca birokrasi dan penghidupan kembali tata kelola publik, serta mengembangkan sudut pandang yang kritis dan reflektif terhadap topik tersebut. Selanjutnya, pada topik pembahasan yang kelima, yaitu saran. Analisis lebih lanjut. Melakukan analisis lebih lanjut tentang bagaimana konsep pasca birokrasi memengaruhi praktik dan kebijakan sektor publik, serta mengeksplorasi potensi rekonstruksi domain publik dan nilai-nilai publik dalam konteks tata kelola publik yang lebih luas. Menggali lebih dalam melalui penelitian lanjutan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang evolusi tata kelola publik dan peran birokrasi dalam menghadapi tantangan zaman yang harus berkembang. Selanjutnya, menambahkan studi kasus konkret atau contoh implementasi konsep pasca birokrasi dalam praktik tata kelola publik dapat memperkuat argumen yang disajikan dalam jurnal dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca. Menyertakan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan manajer publik tentang bagaimana mengimplementasikan konsep pasca birokrasi dalam praktik tata kelola publik dapat meningkatkan relevansi jurnal dalam konteks dunia nyata. Memperkaya jurnal dengan perspektif yang beragam dari berbagai sumber atau peneliti dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas dan mendalam tentang konsep pasca birokrasi. Hal ini dapat memperkaya diskusi dan analisis dalam jurnal. Baiklah, sekian resensi jurnal dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asking how we doing, say we good.